Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, salam sehat, salam kuat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Alangkah baiknya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan bisa menjadikan kita orang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Sebelumnya kita absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Anjar juga. Masuk Pak, oke. Umam masuk. Anggir Ramadan Putra masuk. Delta masuk. Rakil yang pojok itu siapa itu? Oh, Reno ya masuk. Rizal, oke. Zidna, oke Mas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua sehingga kita bisa meneruskan materi kita. Materi yang sebelumnya kita pada bab sebelumnya yaitu tentang ujian atau musibah dalam surat apa? Surat mana? Oh, surat Al-Baqarah ayat 155 dan 150. Nah, betul sekali. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang menghindari sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Kita kupas terlebih dahulu yaitu sifat munafik atau menghindari sifat munafik. Munafik apa munafik? Sifat yang jelek, sifat yang madmumah, betul. Sifat yang belakang Reno belakang. Oke, sifat yang buruk itu. Karena apa? Secara pengertiannya, kata munafik itu dari kata nafiko yang berarti lubang tikus. Nafako yang berarti pengakuan dari satu orang berbeda dengan orang lainnya. Al-Asbahani mengartikan itu sebagai nifak atau masuk di dalam syara agama dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lainnya. Masuk atau keluar tidak dengan pintu yang sama. Ini. Nah, sehingga secara terminologi arti munafik adalah orang yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran di depan orang banyak, padahal kondisi batinnya atau perbuatannya yang sebenarnya tidak demikian. Apa yang diucapkan tidak senada apa yang dipikirkan. Ini sifat orang munafik. Menampakkan dengan kebenaran tapi di dalam hatinya tidak sesuai. Ini sifat munafik. Nah, makanya ada kriteria sifat munafik. Apa saja itu? Yang pertama, karakter orang munafik. Yang pertama, tidak suka dan berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, pendusta. Yang keempat, apa? Siapa yang bisa? Oke, pengecut, betul. Yang kelima yaitu sakit hatinya dan memandang manusia mukmin itu tertipu agamanya. Nah, sebelum kita menginjak ke selanjutnya, kita kupas satu persatu karakter orang munafik. Yang pertama, tidak suka dan berpaling pada hukum Allah, dari hukum Allah dan Rasulnya. Ada yang tahu? Ayo Flora.
Apa nak? Oke, jika manusia munafik diajak untuk menaati hukum Allah, mereka berpaling dan membenci dengan sengaja dan bahkan menghalang-halangi terlaksananya. Ini ketika diajak itu tidak mau, orangnya ingkar, orangnya berpaling, bahkan benci dengan secara sengaja. Ini orang munafik. Maka hatinya pun ke level yang kedua atau ke nomor selanjutnya, yaitu sombong. Sombongnya bagaimana orang munafik? Orang munafik merasa bahwa manusia yang kuat, mereka itu manusia yang kuat, padahal tidak ada yang kuat gagah kecuali kekuatan Allah. Kesombongannya ini, loh aku wong sing keker, wong sing kuat, wong sing iso, orang yang bisa. Akan tetapi dia tidak tahu sejatinya itu adalah kekuatan itu miliknya Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, pendusta tidak paham dan bodoh, yaitu manusia munafik itu pendusta karena menampakkan persaksiannya dan berjanji dengan lidahnya, sementara hati dan keyakinannya menolak. Nih, ketoke cara basa Jawane ya akan tetapi ning jero atine bullshit, ngomong kosong. Di dalam mulutnya ini secara tidak langsung koyok iya nggih yakin, akan tetapi di dalam hatinya ini menolak, pendusta. Ini sifat munafik, pendusta. Dari tiga ini akan muncul lagi sifat yang lain, yaitu mereka itu seorang yang pengecut. Nah, pengecutnya bagaimana? Apabila diajak untuk ikut serta dalam peperangan, maka ia diliputi ketakutan dan menyodorkan banyak alasan. Ini dijak ape, jak perang, jak sekolah, dijak neng kebaikan, banyak macam alasannya. Alasan si A, B, C, D, bahkan sampai mencari pembenaran atas semua tindakannya. Alasannya muncul, serba alasan. Aku mau macam itu. Nah, sehingga orang munafik ini sakit hatinya dan memandang manusia itu tertipu agamanya. Orang munafik yaitu menyangka bahwa hati manusia mukmin itu tertipu agamanya. Mereka masuk agama Islam yang hakikatnya mereka tidak mampu. Ini sifatnya orang munafik. Maka dari hal ini mereka takut kebongkar kemunafikannya dan memperolok Allah dan Rasulnya. Ini bentuk ekspresi ketakutan diekspresikan dalam perbuatan berupa memperolok-olok agama Allah dan Rasulnya. Allah akan membukakan kemunafikan orang tersebut atas perbuatannya sendiri. Itu pasti nanti akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Allah itu mempunyai zat yang kuasa. La haula wala quwata illa billah. Mereka lagi malas, wong munafik itu malas mengerjakan sholat, malas berpuasa, sehingga timbulnya yaitu sifat riya. Mereka akan melakukannya dengan rasa berat dan malas jika mau mengerjakan sholat.
hanya ingin dilihat dan didengar oleh manusia. Dari dalam hal ini mereka orang munafik ya menyuruh untuk berbuat dosa, akan tetapi mereka mungkar, melarang ma'ruf, amar ma'ruf dan kikir. Menyuruh mungkar, melarang ma'ruf dan kikir, menyuruh kejelekan, keburukan, sombong dan lain sebagainya sifat tercela, tapi melarang orang untuk berbuat baik, berbuat taat, berbuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini bisa digarisbawahi di dalam hadisnya Rasulullah, yaitu ayatul munafikina salasun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. 3 ciri orang munafik. Beliau Rasulullah bersabda, yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, jika berbicara berdusta. Orang munafik itu ketika berbicara banyak berdusta, menampakkan persaksian dan berjanji dengan lidahnya, akan tetapi hatinya menolak. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua adalah jika berjanji menyelisihi. Ketika sesuatu dia diajak untuk berbuat baik, maka mereka menghindari. Apapun alasan akan dimunculkan untuk membuat kebenaran, dia tidak mau diajak untuk kebaikan. Kalau diajak kebaikan hanya untuk dilihat dan didengar oleh manusia. Yang terakhir, wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia mengkhianati. Maka dari itu sifat-sifat atau ciri-ciri munafik semoga terhindar dari kita semua, dari diri kita semuanya. Amin Allahumma amin. Besok kita semoga bermanfaat, dan besok kita akan mengkaji lagi tentang keras hati, pengertiannya, ciri-cirinya, penyebab dari keras hati. Itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah untuk diri kita semuanya. Hati-hati di jalan. Selamat. Sebelum kita tutup dengan berdoa, dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan, ini jam terakhir. Jangan lupa memakai alat keselamatan berkendara. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.